Namun demikian, memang salah satu tugas di situ adalah membantu ibu bapak untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Itu Bu. Sekarang ini di SMK ada berapa kurikulum ibu bapak? Ayo dijawab Bapak Ibu, boleh tulis di chat, boleh open mic. Iya, sekarang ini SMK ada 3 kurikulum. Mohon bisa dibuka link di kurikulum.kemdikbud.go.id. Apakah bisa? Bisa, Pak Madani akan bantu share, Pak Madani. Iya. Nah, di kurikulum.smk, kurikulum.kemdikbud.go.id, ini adalah webnya pusat kurikulum. Terlihat ada berapa kurikulum. Silakan di-share screen, Pak Madani. Bentar. Kurikulum Merdeka yang mana ya Pak? Ini saya udah buka kurikulum kemdikbud.go.id. Iya. Yang tadi Pak Madani turun yang kuning itu pada 3 Pak. Turun Nah, terus ini 3 tuh 3. Ini yang kuning Pak Madani. Iya, yang kuning kurikulum Merdeka ya. Iya. Nah, Ibu Bapak, kurikulum sekarang ini di lapangan ada 3 kurikulum. Jangan dibuka Pak Madani, 3 itunya tetap diituin Pak Madani. Ya, di webnya pusat kurikulum Ibu Bapak, ini ternyata kita ini kurikulum. Yang pertama adalah di situ tertulis kurikulum 2013. Ini adalah kurikulum yang diimplementasikan hampir semua SMK sekarang. Ibu Bapak yang bukan SMK PK mestinya mengimplementasikan kurikulum 2013. Nah, nanti kita akan lihat apa bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, Ibu Bapak, ada kurikulum darurat. Ya, kurikulum darurat ini adalah kurikulum yang diimplementasikan kemarin, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK, bagi yang ingin mengurangi beban pembelajaran karena COVID. Nah, apa artinya kurikulum darurat? Kurikulum darurat itu KD-KD-nya dikurangi. Bisakah KD-nya dikurangi? Bisa. Kurikulum itu kan sifatnya harus ada pengulangan. Jadi ada KD yang berupa pengulangan, itu dihilangkan. Kemudian KD yang tidak merupakan prasyarat tertentu dari KD lain, itu juga dihilangkan. Bisa dihilangkan sampai sekitar 20%. Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak memanfaatkan fasilitas kurikulum darurat, mungkin juga tidak memanfaatkan. Nah, jadi kalau yang dengar ya kadang pakai kurikulum darurat, kalau enggak ya pakai kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian yang ketiga, ini adalah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sudah diimplementasikan ke SMK PK. Jadi SMK PK, SMK Pusat Keunggulan tahun 2001-2022 ini sudah mengimplementasikan kurikulum paradigma baru yang sekarang namanya jadi kurikulum Merdeka. Nah, bagi sekolah yang bukan SMK PK, tetapi ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka, boleh aja. Ibu Bapak nanti kalau mau tahu dokumennya, silakan diklik di masing-masing tombol kuning itu ada dokumennya. Nah, kita lanjutkan ke slide yang lain, slide-nya Direktorat Jenderal GTK di kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Ini kami mengulang Ibu Bapak, silakan Ibu Bapak yang belum mendaftar untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Caranya adalah mendaftar di site ini, agak turun terus Pak. Agak turun terus. Nah, sudah di situ. Yang tadi Pak. Enggak, yang agak naik lagi. Yang angka-angka itu Pak. Nah, stop.
stop aja, Pak. SMK Ibu Bapak saat ini sudah ada mana? Agak turun lagi, Pak. 5399, Pak. Ya. SMK 5399, Pak. ya 5399 ada SMK yang mendaftar dari seluruh Indonesia. Nah, Ibu Bapak silakan apakah sekolah Ibu Bapak sudah ingin mengikuti kurikulum Merdeka. Kalau ingin mendaftarkan itu di bawah sendiri ada tombol. Turun terus, Pak. Nah, ini. Nah, itu di bawah, ayo ikuti pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Silakan diklik untuk mendaftar, dan ini yang bisa mendaftar adalah kepala sekolah dengan menggunakan akun SIM PKB-nya. Kepala sekolah yang mengikuti untuk mendaftar ini harus mengikuti, ada petunjuk, ada artikelnya, ada videonya. Setelah itu diikuti, dilakukan, diisi angketnya, diisi kuesioner. Sehingga nanti kuesioner itu berdasarkan kesiapan Ibu Bapak, kesiapan sekolah Ibu Bapak, kesiapan kepala sekolah, kesiapan dari sarprasnya, apakah sudah bisa mengimplementasikan kurikulum 2013. Coba kembali lagi, Pak, ke yang tadi. Nah, coba ke atas, ke angka, Pak, atau ke peta. Ke peta. Ya. Nah, ke peta itu coba diklik di salah satu provinsi, Pak. Katakanlah Kalimantan Tengah atau mana. Nah, itu. Kalimantan Tengah itu ada yang mandiri belajar itu 95, mandiri berubah 84, dan mandiri berbagi. Bagi sekolah yang hasil angketnya belum siap, itu disarankan ikut mandiri belajar. Artinya dia belum boleh menggunakan spektrum kurikulum baru, dia hanya boleh mengamati, belajar, menggunakan modul-modul dari kurikulum Merdeka. Jika nanti sekolah tersebut memiliki hasil angket rekomendasi mandiri berubah, maka sekolah tersebut boleh menggunakan spektrum kurikulum yang Merdeka dan bahan-bahan ajarnya harus menggunakan dari pusat. Sementara kalau mandiri berbagi, ini adalah tingkatan tertinggi, maka sekolah tersebut boleh menggunakan spektrum dari kurikulum Merdeka dan boleh mengembangkan materinya sendiri, tidak harus materi dari pusat. Ibu Bapak nanti setelah mengisi kuesioner akan keluar hasilnya seperti ini. Tetapi keputusan untuk Ibu Bapak apakah mau mandiri berbagi, mandiri berubah, atau mandiri belajar tidak harus sesuai dengan angket ini. Boleh Ibu Bapak nanti misalnya hasilnya keluar mandiri belajar, tetapi memutuskan saya mau mandiri berubah karena saya mau pakai spektrum yang baru, jurusan yang baru, agar bisa mengikuti kawan-kawan yang lain, diperkenankan. Atau Ibu Bapak misalnya hasil angketnya menyarankan untuk mandiri berubah, tapi Ibu Bapak ingin menjadi mandiri berbagi, itu pun diperbolehkan. Ini hanya bantuan bagi Ibu Bapak. Tetapi keputusan tetap namanya kurikulum Merdeka, silahkan Ibu Bapak memerdekakan diri, memutuskan sebebas-bebasnya, keberaniannya, kemampuannya sampai di kurikulum mandiri yang mana. Saya rasa itu Ibu Bapak pengantar mengenai kurikulum ini jika Ibu Bapak ingin menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini apa kelebihannya? Coba kita lihat apa penjelasan Mas Menteri tentang ini. Kita balik lagi ke yang tadi, Pak, webnya Pusat Kurikulum. Ya, yang atas, Pak. Nanti atas terus. Ke atas terus, Pak. Nah, di situ Ibu Bapak ada YouTube, link YouTube. Benar, Pak.
sebentar Dan. Iya Pak Widi, silakan Pak. Coba di halaman tadi, Pak. Oke, Halaman yang tadi. ini Nah, halaman yang ini Ibu Bapak. Itu ada yang atas tadi, Pak. Ya, bukan Pak, yang apa, kurikulum.kemdikbud.go.id. Bukan yang ada GTK-nya. Nah, Ibu Bapak, ini di atas judul ini, di bawahnya itu ada dua. Sorry kok bukan ini ya Pak. Naik dikit aja. udah paling naik nih Pak. Ini di kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, maksudnya kalau gitu turun Pak. Turun dikit. Udah tanda tangan ya? Sudah. Nah, Oke lah. Ibu Bapak, itu ada link video. Ada link video mengenai link YouTube mengenai kurikulum Merdeka. Siapa? Coba di refresh Pak. Sebentar. Bapak Ibu, tolong suaranya di unmute dulu ya. Pak Diri minta tolong Pak, tolong saya lagi masalah ini. Siap. Saya mute-mutein yang buka. Ini udah saya refresh Pak. Isinya begini. Ini Ibu Bapak. Coba nanti Ibu Bapak mencoba mencari link yang video YouTube sebelah kanan ada gambarnya Mas Menteri itu. Nah, di situ ada YouTube yang kurikulum Merdeka Belajar. Silakan nanti dicari di YouTube-nya. Nah, kita akan buka bersama-sama. Mohon diputar Pak YouTube-nya. Kita lari langsung ke atas belakang Pak, kira-kira. Ya, situ Pak. Dan mitra pendidikan perguruan. Terus kanan lagi. Ke Pak Menteri ya, langsung ya. Iya, itu kanan dikit Pak. Enggak sebesar ini. Tetapi ini menunjukkan bahwa kalau rata-ratanya saja sudah 5-6 bulan, kita bisa bayangkan saya bisa fokus dan saya bisa adaptasi kepada sistem online. Terus lagi, kanan lagi. Iya itu. Sekolah itu mau fokus di bagian apa dulu, guru itu mau fokus untuk menguatkan pembelajaran karena sangat kanan kaku lagi, dan Pak. tidak Sorry, fleksibel. Pak. Kedua, terlalu padat pembelajaran itu. Yang ketinggalan ya terus. Sekarang kurikulum kita fokus kepada materi yang esensial, ya, capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Satu fase itu bisa beberapa tahun. Dan ketiga, kita memberikan keleluasan para guru coba untuk menggunakan ganti menteri, ganti kurikulum. Saya di sini dengan senang hati akan mengumumkan bahwa bagi sekolah-sekolah yang belum merasa siap, mereka boleh tetap di dalam kurikulum 2013. Terus Pak, terus ke kanan lagi. Juga bisa terus lagi, dikit lagi. Itu Pak, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu di mereka. Berikut. Apa sih keunggulannya kurikulum Merdeka? Keunggulannya ini sekali lagi adalah salah satu menurut saya episode Merdeka Belajar yang paling penting. Pertama, keunggulan kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor 1, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep. Karena itu yang penting. Bukan kelebaran daripada materi, tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya. Ya, dan juga dibuat bahasa daripada standar pencapaian pun jauh lebih mudah dimengerti.
kita banyak berdiskusi dengan guru-guru di mana standar pencapaian pun banyak guru tidak mengerti karena terlalu rumit. Berbagai macam standar-standar pencapaian, ada matriks, ada berbagai macam kompetensi yang dengan bahasa yang cukup akademis. Jadi kami merubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dalam kurikulum, sehingga sesuatu itu diberikan input dari guru untuk guru. Itu yang penting sebenarnya, karena yang menggunakan ini adalah guru ujung-ujungnya. Ya, jadi sekolah-sekolah tidak Stop perlu dulu, Pak. terburu-buru dalam menyelesaikan materi. Ibu Bapak, kurikulum Merdeka ini lebih sederhana. Materinya harus dikurangi. Ini kadang-kadang yang jangan ditutup dulu Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Ibu Bapak, kurikulum ini harus lebih sederhana. Tidak boleh materinya sama seperti kurikulum yang lalu. Harus ada materi yang dikurangi. Ini yang seringkali kita nggak setuju. Mungkin Ibu Bapak juga berpikiran seperti itu. Mana mungkin kurikulum dikurangi materinya menjadi lebih baik anaknya. Orang dikasih banyak aja anaknya nggak pinter-pinter, apalagi materinya mau dikurangi. Ibu Bapak coba didengarkan tadi konsepnya Pak Menteri, bahwa sebelum anak paham satu konsep, mestinya jangan berpindah ke konsep lain. Ini membuat anak menjadi bingung dan artinya akhirnya nggak semua dikuasai. Ibu Bapak, saya akan memberikan contoh yang gampang, misalnya di tata boga. Anak hari pertama prakteknya membuat kue basah, kedua prakteknya membuat kue tradisional, ketiga membuat kue tar, keempat cake, kelima membuat kue kering. Karena prakteknya satu kali semua, maka kira-kira anak bisa mendalami enggak itu Ibu Bapak? Mungkin bisa dilakoni semua, tapi pasti tanggung semua karena cuma praktek sekali. Nah, gimana kalau hari pertama, praktek pertama dia bikin kue tar. Praktek kedua dia bikin kue tar lagi. Sampai berapa kali? 7 kali dia bikin kue tar. Insya Allah anak ini akan ahli dalam satu bidang. Kira-kira itu yang dikehendaki oleh Pak Menteri. Nanti kita akan lihat bagaimana kurikulum kita mengatur pengurangan materinya. Kita lanjutkan Pak, YouTube tadi. Tidak perlu selalu pindah-pindah walaupun anaknya belum mengerti. Jadi lebih menyenangkan, lebih menenangkan juga bagi para murid-murid. Tidak stres mereka terus karena mereka belum mengerti satu konsep, sudah dipaksa pindah ke konsep berikutnya. Berikut. Keunggulan kedua daripada kurikulum Merdeka adalah ya kemerdekaannya sendiri, otonomi yang diberikan. Ya, saya berikan beberapa contoh. Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan ya untuk yang memilih kurikulum Merdeka. Ya, tidak ada lagi jurusan ya kejuruan atau peminatan dulu namanya. Peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya di 2 tahun terakhir SMA. Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Ya, berhenti dulu Ibu Bapak. Kedua keunggulannya adalah anak Ibu Bapak menjadi lebih merdeka. Anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih materi apa yang dia butuhkan. SMA tidak ada lagi penjurusan. Nah, bagaimana dengan SMK? Mungkin kita masih ada penjurusan, tetapi anak-anak tidak harus sama rata satu kelas diajar hal yang sama. Ibu Bapak memiliki kemerdekaan untuk mengajarkan individual tertentu dengan materi tertentu. Yang ketiga, kita lanjutkan YouTube-nya. Apa yang ketiga?
Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa Kita memilih geser terus sebagian sampai nomor guru 3. ini diberikan ketinggalan. Jadinya hak memilih kerja secara kelompok. Dia harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif. Ibu Bapak, Ya. yang Dan dengan ketiga ini akan menjadi adalah ya di stop dulu. Ibu Bapak yang di stop tapi jangan dihilangin Pak. Oke. Saya mau baca itu. jauh lebih menyenangkan. Ya, nah Ibu Bapak, keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik. Ada kata kunci di sini Ibu Bapak. Pembelajaran melalui kegiatan proyek. Apa itu kegiatan proyek? Coba nanti kita akan lihat. Jadi bukan kegiatan biasa, tetapi kegiatan proyek agar anak-anak secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan. Di SMK itu apa isu aktualnya? Di SMK isu aktualnya adalah order. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak berbasis proyek, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen, bukan proyek yang dikarang oleh Ibu Bapak sendiri. Misalnya, kalau anak-anak sekarang kita bikin proyek, kita menata gondola. Ini bukan proyek, karena itu berasal dari Ibu Bapak. Tetapi kalau itu merupakan order dari Pak Dedi kepada Ibu Bapak, order dari industri, itu adalah proyek dari problem aktual di masyarakat. Misalnya jurusan tata boga menerima tumpeng, mereka berarti belajar isu yang sangat relevan di masyarakat, bukan gurunya menyuruh anak-anak membuat kue apa. Kalau gurunya yang menyuruh itu namanya proyek-proyekan. Tapi jika proyek itu berasal dari order industri, dari teaching factory, itulah yang dimaksud dengan proyek di sini. Ibu Bapak, itu adalah 3 kunci utama dari kurikulum Merdeka. Ibu Bapak, untuk mengimplementasikan ini harus berubah mindset-nya secara total. Tidak bisa melakukan pembelajaran ini sama seperti pembelajaran kurikulum 2013. Nah, kenapa demikian? Pak, coba kita buka di webnya Direktorat SMK, Pak. smk.kemdikbud.go.id. Kita akan bandingkan bagaimana dokumen kurikulum 2013 dengan dokumen kurikulum Merdeka. Coba diklik di atas, Pak. Itu ada site-nya untuk bidang penilaian. Kita klik di penilaian. Ibu Bapak, ini adalah webnya Direktorat SMK. Ibu Bapak bisa melihat di situ. Yang dilihat jangan yang cari bantuan aja ya Ibu Bapak ya, takola. Tapi juga sekali-kali dilihat yang kurikulum. Nah Ibu Bapak, di kurikulum ini ada 2 kurikulum. Yang pertama warna biru itu di kiri atas itu adalah kurikulum Merdeka. Dokumennya ada di situ. Kemudian di warna hijau, yang hijau muda di bawah dokumen kurikulum itu adalah kurikulum 2013. Coba kita lihat bagaimana kurikulum 2013 mengatur pembelajarannya. Coba kita klik dokumen kurikulum Pak yang warna hijau. Iya. Dan kita cari Ibu Bapak dokumen kurikulum bagaimana membentuknya. Kita lihat di salinan oh, ini kok yang anu ya, apa? Yang baru, yang warna hijau ya Pak ya. Yang kurikulum 2013.
Yang ini kan Pak, dokumen kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan. Ini kan? Betul betul. Yang Nah, itu ini yang saya gitu. klik. Iya, ini saya klik. Ya. Muncullah ini, Pak. Ya. Oke. Kalau gitu kita akan lihat sebentar salinan permen tentang praktek kerja. Yang di halaman 2, Pak. Ini 2. Ya. Halaman 2 kita cari yang KD sanitasi ke struktur, Pak. Yang baris nomor 15 itu di-download, Pak, per Dirjen nomor 2018. Nah, Ibu Bapak, kita lihat di struktur ini. Nah, ini, Pak. Ya, kita turun terus, Pak. Kita lihat ke strukturnya, bagaimana struktur disampaikan dalam kurikulum 2013. Ya, itu, Pak. Ya. Nah, struktur ini Ibu Bapak, katakanlah ini kita ambil struktur kurikulum untuk konstruksi gedung. Itu nama mata pelajarannya di sebelah kiri, di sebelah kanan alokasi waktu borongan. Jadi selama 4 tahun itu anak harus belajar pendidikan agama dan budi pekerti selama 318 jam. Atau bahasa Indonesia 320 jam. Ibu Bapak bisa menggunakan ini sebagai blok sistem. Tapi kalau masih belum bisa menggunakan blok sistem, Ibu Bapak bisa menggunakan struktur kurikulum yang di bawah. Silakan yang di bawah. Terus. Nah, ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Agak ke bawah dikit. Nah, itu. Ya. Nah, Ibu Bapak, di kelas 10 ini misalnya ada agama dan budi pekerti 3 jam per minggu. Kelas 11 3 jam per minggu, kelas 12 3 jam per minggu. Ibu Bapak kalau tidak menggunakan blok sistem dengan cara di atas, Ibu Bapak masih bisa menggunakan cara mingguan. Tetapi cara mingguan ini adalah cara yang kuno. Ini cara yang cari gampangnya, tidak berbasis proyek. Kalau Ibu Bapak nanti ingin menggunakan kurikulum Merdeka, maka cara ini harus ditinggalkan. Nah, coba kita lihat, Pak, di webnya Direktorat SMK tadi. Kita balik ke berandanya, kita klik yang warna biru tadi, Pak. Pembelajaran di SMKPK. Betul. Kita narik yang paling bawah, Pak, yang halaman ketiga. Iya, halaman ketiga. Coba kita klik di ini. Salinan Kemendikbud nomor 56 ini, Pak, di download. Yang kemarin Pak Widi kasih juga ya, Pak ya? Betul, Pak. Nah, Ibu Bapak, ini supaya Ibu Bapak nanti mendapatkan dokumen dari web aslinya. Saya takut kalau diambil dari web lain atau apa, nggak dapat yang aslinya, sehingga kalau udah berubah repot juga. Nah, ini Ibu Bapak ada spektrum untuk semua jenjang, SD, SMP, SMA, SMK. Klik terus ke bawah, Pak, dicari yang SMK, Pak. Agak jauh ke bawah. SMK itu setelah SMA. Terus sampai ada tabel-tabel, Pak. Nah, itu apa ya, Pak? SMP, masih SMP. Ya, SMP. Ini SD, Ini SMA, kita cari. SMK ya? Setelah SMA. Ini masih SMA. Siap. Oh, ini kayaknya di sini nih, Pak, SMK. Setelah ini kan masih spektrumnya ya, kita lihat strukturnya. Saya rasa ini. Oh, enggak, bukan. Ini apa ini? Ini masih SMA, Pak. Ini SMK nih, spektrumnya.
Bawahnya spektrum ya. Oh, yang spektrum. Bawahnya spektrum. Nah, ini struktur kurikulum. Nah, ya, Ibu Bapak, kita lihat struktur kurikulum Merdeka tidak ada lagi yang pembagian mingguan. Ibu Bapak harus menggunakan non-mingguan. Misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berapa jam per minggu? 90 jam per minggu untuk intrakurikuler, untuk penguatan profil pelajar Pancasila 18. Jadi sebenarnya total untuk agama itu 108 jam per minggu. Kalau per minggu ada 36 jam pelajaran, maka kira-kira 108 ini adalah 3 jam pelajaran per minggu. Jadi 108 dikurangi 36. Satu mapel itu 1 jam itu kan 36 jam per minggu. Nah, 90 digunakan untuk belajar agama Islam dan 18 dikumpulkan dengan yang lainnya untuk profil pelajar Pancasila. Bagaimana dengan bawahnya, Pak? Kita lihat ke halaman selanjutnya. Ya, untuk matematika itu ada 108, kemudian kejuruan itu dasar-dasar program keahlian, itu yang kejuruan ada 432 jam. Kalau dibagi 36 ya itu kira-kira 6 sampai 7 jam. Ibu Bapak, ini adalah struktur yang baru. Jadi sekali lagi Ibu Bapak kuno kalau masih menggunakan jam mingguan. Kalau pelajarannya masih hari Senin 3 jam agama, 3 jam bahasa Indonesia, 6 jam praktek kejuruan, itu adalah cara yang kuno. Hilangkan. Itulah radikalnya Ibu Bapak. Itulah pengaturan yang sangat membutuhkan perubahan mindset, termasuk mindset guru-gurunya. Guru-gurunya harus bisa kerjasama untuk melebur mata pelajaran menjadi satu proyek. Nah, sekarang bagaimana dengan capaian pembelajaran? Coba kita lihat Pak di webnya kurikulum yang 2013. Mungkin Ibu Bapak sudah memahami, tapi saya ingin mereview lagi ke dokumen kurikulum Pak. Ya, kita cari ke KIKD-nya Pak. KIKD, ya. Sebentar, di dokumen Pak. kurikulum, ya, itu ada KIKD, mungkin di halaman kedua, Pak. Ya, KIKD itu kan ada nomor 16 KIKD konstruksi gedung, jalan, konstruksi properti, dan sebagainya. Dibuka aja salah satu, Pak. Atau dari file yang kemarin sudah saya kirim juga boleh. Kalau mau di-download ya enggak apa-apa. Sebentar, Pak. Iya. Ini KIKD. Ya, KIKD. Sudah di-download kok belum kelihatan ya? Sebentar, Pak. Ya. Ibu Bapak, biasanya dalam satu mata pelajaran terdiri dari 8 sampai berapa? Sekitar 20-an KIKD. Coba agak ke bawah sendiri, Pak. KIKD kejuruan itu agak di bawah sendiri. Terus, Pak. Terus agak mau habis. Agak di bawah sendiri. Itu KD apa, Pak? Ini permesinan, Pak. Ya, tapi kan masih masih agama ya. Agak di bawah sendiri yang kejuruan, Pak. Ini teknik permesinan cuma begini aja, Pak. Oh ya. Iya itu, Pak. Mata pelajarannya, Pak. Ini nih. Nah, ini agak ini kewirausahaan. Satu halaman lagi barangkali. Nah, ini mata pelajaran apa, Pak? Kompetensi keahlian teknik permesinan, Pak.
Saya download Ini salah sudah. satunya tadi. Oh Yang iya. dari Bapak. Udah terakhir Pak ini. Udah Pak, ini udah paling bawah. Oke, naik lagi Pak. Terus naik lagi terus. Nah ini. Nah ini untuk permesinan adalah untuk mata pelajaran apa? Teknik pemesinan NC atau CNC dan CAM. Dalam mata pelajaran ini ada pengetahuan yang harus dicapai itu 3.1 dan keterampilan 4.1. Total ada berapa Pak KIKD-nya Pak? KD-nya. 1, 2, 3 terus. Nah, ada berapa Pak? 3 sampai 37 Pak, 37. Nah, Ibu Bapak, satu mata pelajaran untuk guru kejuruan mesin harus menyelesaikan 37 kompetensi dasar. Kalau nggak nyampe ini, ya gurunya nggak puas. Oleh karena itu, guru mengejar untuk mengajar 37 ini. Ini yang harus dikurangi. Ini yang bikin penyakit. Kenapa? Anak dijejali dengan 37 kompetensi dasar, gurunya mengajarkan 37, anaknya ini nggak ada yang kompeten. Banyak yang bilang, wah ya pecah kepalanya anak kalau disuruh masuk 37 itu bisa semua. Itu katanya komentar, tapi nanti kita akan lihat. Pak Widi, izin Pak Widi. Kalau Iya, KIKD Pak. pemasaran udah ada belum ya Pak ya? Ada Pak, ada. Ada ya. Pak Mardhani mungkin boleh cari biar mungkin karena ini kan guru-guru pemasaran biar bisa Oh kasih iya. ini ke Pak Widi jadi mungkin. Guru pemasaran udah hafal Pak. Oh, iya. Udah pegangan sehari-hari. Nah sekarang kita lihat bagaimana kurikulum yang baru. Nah, coba cari Pak Mardhani yang pemasaran. Nah, kurikulum yang baru coba kita lihat di webnya SMK di yang warna biru tadi Pak, kurikulum SMK PK di beranda ya di SMK PK. Terus kita cari ke nomor ini, sorry, naik lagi Pak. Ke Perkabalitbang nomor 29. Kalau ke Perkabalitbang nomor 29 itu untuk kejuruan CP-nya, kemudian Perkabalitbang nomor 28 itu untuk mata pelajaran kelompok A. Coba kita lihat Perkabalitbang 29 Pak. Diklik. Gimana ya Pak? Saya masih ini pembelajaran desa KPK. Ini saya ini yang nomor 3 itu Pak. Nomor 3 ya. Oke. Oh iya, oke. Ini di download ya. Siap. Di download. Ini Ibu Bapak adalah capaian pembelajaran di kurikulum 2013. Maaf, kurikulum Merdeka kita tidak menggunakan KD-KD, tetapi kita menggunakan namanya capaian pembelajaran. Nah, coba kita lihat capaian pembelajaran untuk pemasaran Pak. Barangkali bisa dilihat, dicari pemasaran dibaca Pak, di search. Dulu Pak, ini search-nya di mana ya? Kontrol F Pak. Kontrol F Pak, kontrol F. Ini pemasaran. Sebentar, judulnya apa Pak? Judulnya di atas dikit. Judulnya elemen dan deskripsi mata pelajaran dan dasar pengembangan perangkat lunak dan GIM. Apa ini Pak? Naik lagi dikit Pak. Naik lagi dikit. Ini lagi. capaian. Nah, ini capaian pembelajaran dasar-dasar perangkat lunak dan GIM. Nah, kita harus cari yang kira-kira untuk pemasaran. Pemasaran itu kalau nggak salah nomor 9 Pak, agak bawah Pak. Itu tadi kan 4 titik berapa? Ini 9 Pak. Coba. 9 ya? Ya. Banyak nih dokumennya Pak. Oh iya, ini semua jurusan Pak. Ada 50 ini Pak, 50 program.
Pakai kontrol F, Pak. Kontrol Ini F, lagi saya capaian cari. pembelajaran pemasaran. Ini masih agribisnis itu nomor 6 kalau nggak salah. Masih. Ini 8. 8 apa ini? Ini dasar-dasar pemasaran Pak ini doang. Mata pelajaran Enggak. dasar-dasar pemasaran. Bukan. Oh ya. Iya, betul. Betul Ya. itu yang dasar pemasaran, Pak. Atas sedikit, Pak, atas sedikit. Judulnya, judul Judulnya. di atas sedikit. Nah ini. Nomor 8 Pak, Ya. bukan 9. Oh, nomor 8 ya. Iya. Capaian pembelajaran dasar-dasar pemasaran. Jadi pemasaran ini untuk kelas 10 ini apa yang harus dicapai tidak dijabarkan dalam bentuk KIKD, tapi dalam kalimat seperti ini. Kita turun terus, Pak, sampai ke tabel. Terus tabel kedua, kalau ini ada deskripsinya, tetapi kalau capaian pembelajarannya ada di tabel kedua. Habis Pak, sudah ini. Ya, yang tadi atas tadi, Pak. Iya, ini. Capaian pembelajaran ya. Iya, Iya. capaian pembelajaran. Ibu Bapak, untuk penulisan dokumen kurikulum, Ibu Bapak, untuk SMK ini ada 4 kompetensi wajib. Ini yang disebut dengan soft skill. Ini adalah pengelolaan semua jurusan, semua program ada pengelolaan bisnis, ada perkembangan bisnis di sektor itu, ada entrepreneur, dan juga ada wawasan pekerjaan. Semuanya ada. Itu umum. Semua jurusan ada. Kemudian untuk teknik dasar kurikulumnya ini ada dasarnya berkomunikasi dengan pelanggan. Saya baca yang mana, Pak? Bergerak terus. Ya, di stop dulu, Pak. Misalnya kita ada itu di bawah itu agak bawah berkomunikasi dengan target pelanggan. Coba kita lihat pada akhir fase E itu artinya adalah kelas 10, peserta didik mampu berpikir kritis dalam memahami konsep dan lingkup pemasaran. Ibu Bapak, pokoknya anak memahami konsep dan lingkup pemasaran, menganalisis pasar, menganalisis STP marketing, serta kreatif dalam membuat perencanaan pemasaran baik offline maupun online. Jadi lebih sederhana, Ibu Bapak, bisa menganalisis pasar, bisa berpikir kritis, bisa menganalisis STP, segmenting, targeting, positioning, kemudian yang di bawahnya menjelaskan perilaku konsumen dan sebagainya. Ibu Bapak, tidak ada keharusan mana yang harus dikerjakan dulu. Tidak ada keharusan mana yang porsi terbanyak dan mana porsi sedikit. Silakan Ibu Bapak memiliki kemerdekaan untuk mengajarkan mana yang perlu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, bagaimana caranya? Caranya adalah siswa tidak diajar di depan kelas, siswa tidak diajar praktek, tapi siswa diajar untuk mengerjakan proyek yang datang. Itulah sebabnya tidak ada jadwal mingguan, tergantung dari proyek yang datang. Misalnya sekarang minggu pertama dari semester yang datang ini proyek tentang menguasai psikologi massa sebagai yang mampu menguasai diri dan audiensi sebagai calon pelanggan. Ya, yang dikerjakan adalah tujuan pembelajaran yang itu, capaian pembelajaran yang itu. Tidak harus urut, sesuai dengan apa yang diterima oleh teaching factory-nya. Oleh karena itu, semua guru juga harus nimbrung dalam proyek apa yang menjadi topik pada waktu itu. Nah, coba untuk membayangkan kita nanti Ibu Bapak harus menerjemahkan sendiri, sayangnya ke bidang marketing.
saya akan menampilkan apa yang dikemukakan Pak Dirjen, Pak Wikan mengenai project base. Mungkin bisa kembali ke YouTube, Pak. Ke YouTube-nya Pak Dirjen, dicari YouTube di channel Isi Good gitu. Yang mana, Pak? YouTube Penjelasan PBL. aja, Pak. Dibuka YouTube aja. YouTube Oke. bebas. Oke, ini udah buka YouTube. Ya sudah YouTube yang ini, Pak. Yang ini ya, oke. Betul. Ini adalah YouTube yang dibuat oleh Pak Dirjen tentang Inovasi bagaimana kurikulum. project base. Ini suaranya Pak Dirjen. Silakan Ibu Bapak nanti Sistem mencermati. pembelajaran. Silakan. Agar apa? Agar project based learning-nya jalan, TEVA-nya jalan, menghasilkan produk nyata, serta ini semua dapat soft skill leadership mahasiswa dapat. Jadi ini materi pembelajaran, kurikulum, materi mata kuliah untuk mencapai pekerjaan dan profesi. Biasanya kita berani mengaku 60% praktek, 40% teori. Nah, intinya materi pembelajaran ini adalah untuk mencapai pekerjaan ya, lulusan nanti biar mendapatkan pekerjaan atau mungkin profesi atau kewirausahaan. Dengan dia ikut mata kuliah A, B, C, D, F, G, A, B, C sampai macam-macam. Menurut anggapan kita semua perlu diajarkan, semua penting. Nah, contohnya ini. Contohnya teknik mesin. So previously, when we were using Sebentar ya, spreadsheets, iklan, we were Pak, heavily bentar. meeting dependent. It took us hours. Nah, Teknik mesin itu yang penting bisa ngikir, bisa mbubut, bisa ngelas, bisa product design, bisa CNC, bisa CAM, harus bisa ngecor, 3D printing, CAD, kontrol otomasi, pneumatik, semuanya penting dan harus diajarkan. Dan masih banyak lagi materi-materi yang lain. Nah, kita juga ngeset satu capaian pembelajaran. Jadi ini satu capaian pembelajaran ya, ini level kompetensi minimum yang diharapkan itu semua harus ahli. Kita pengen menyeragamkan anak itu harus ahli di semua bidang. Guru dan dosen itu mengajar di kelas masing-masing. Seminggu sekali ketemu di kelas. Atau kadang-kadang menggunakan sistem blok untuk mencapai masing-masing ketercapaian mata kuliah ini. Nah, seluruh mahasiswa itu bersama-sama wajib mengikuti alur ini. Jadi ini diseragamkan. Merdeka belajarnya itu bagaimana? Kan merdeka belajar itu tidak menyeragamkan anak, tetapi anak berkembang sesuai passion, sesuai karakter, sesuai minat bakatnya. Nah, ini menyeragamkan. Semua harus bisa ngelas, semua harus bisa bubut, semua harus bisa CNC. Dan ini targetnya. Jadi harapannya seperti ini. Seluruh siswa itu diharapkan ahli semua bidang, sehingga nanti dapat pekerjaan juga hebat. Tapi kenyataannya, ternyata nggak mencapai biru-biru yang tinggi seperti ini. Kenyataannya itu ada yang cuma separuh, ada yang cuma sepertiga. Jadi kenyataannya itu macam-macam. Ada yang seperti ini, anak yang seperti ini. Semua nggak maksimal, semua serba nanggung. Dan ini dia catatannya, mostly itu hard skills. Jadi seluruh mata kuliah itu yang dikejar mostly itu hard skills. Semua nggak maksimal, serba nanggung. Padahal di dunia nyata yang dibutuhkan itu ini komunikasi, presentasi, kemampuan memimpin rapat, membuat laporan, berpikir kreatif, problem solving, terbiasa memecahkan masalah nyata, sehingga soft skills, leadership, karakter itu yang dibutuhkan. Ya hard skills juga dibutuhkan. Sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan di dunia nyata. Kepuasan industri dan dunia kerja jadi dipertanyakan.
Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, project based learning sekarang. Project based learning. Seperti apa project based learning teaching factory yang menghasilkan produk? Masing-masing mata kuliah itu biasanya menghasilkan project. Masing-masing dosen kasih project, kasih PR, masing-masing dosen. Jadi nggak ada kolaborasi antar dosen. Biasanya gitu ini tiap-tiap dosen. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah project tersebut pesanan konsumen atau industri? Kalau enggak, nah itu namanya bukan project based learning, tapi project-projectan based learning. Mana soft skill, leadership, komunikasi, karakternya nggak kebentuk. Nggak kebentuk. Kalau ini project betulan, pertanyaan berikutnya, siapa yang mencari project? Siapa yang dapetin project? Dosen, kampus, dekan, rektor, direktur, atau mahasiswa? Biasanya mahasiswa enggak. Jadi kalau yang dapetin dosen, dapat proyek dari industri, dan mahasiswa hanya sebagai pelaksana atau pekerja, yaitu mungkin sudah semi teaching factory ya. Tapi mana soft skills karakter leadership-nya? Anak-anak hanya sebagai pekerja. Anak-anak sebagai pelaksana. Jadi melatih mahasiswa sebagai pelaksana, sebagai pekerja. Soft skill-nya mana? Leadership-nya mana? Kenyataannya dunia kerja itu relevan dengan materi pembelajaran yang mana? Mungkin yang ini. Dengan product design sama CAD. Karena apa? Karena anak itu lulus bekerja sebagai product designer di industri otomotif. Misalnya, ya ini misalnya. Nah, terus yang lain, manfaatnya terus apa tuh selama ini dipelajari? Mata kuliah yang lain. Apalagi harus mampu ahli tadi di semua bidang, pinter ngikir, pinter membubut. Apakah nggak sayang banyak waktu, tenaga, resource, logistik yang terbuang? Karena ternyata hanya sedikit materi yang relevan digunakan di dunia kerja dan kewirausahaan. Nah, ayo mari berubah. Cari solusi inovasi. Nah, bagaimana kalau begini? Materi yang lain dikurangi dan dipadatkan. Nggak usah kebanyakan materi, kurangilah, kenyataannya nggak kepakai semuanya. Dan dipadatkan. Caranya gimana? Kita rancang, jangan tinggi-tinggi. Kalau tadinya kan tinggi segini tadi, capaiannya kan. Sekarang kita rancang secukupnya saja. Mungkin nggak sampai 2 minggu full kalau sistem blok, mungkin cuma 3 hari aja. Setiap anak-anak itu wajib belajar A, B, C, D, E. Jadi tidak wajib jadi ahli di semua bidang materi. Terus materi lain dikurangi, dipadatkan. Nah, ini diturunkan ya. Ini diturunkan ya, ini targetnya diturunkan. Dan ini terutama soft skills-nya dipastikan ya. Dan kuliah di sini itu fungsinya adalah untuk fondasi dasar. Tercapai, insya Allah tercapai semua, minimum tercapai semua. Nah, ini di semester awal ya. Ini semester awal, semester 1 dan 2 itu untuk memastikan semuanya tercapai. Lalu pembelajaran dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan project based learning, PBL. Ini wujudnya kayak gini, nih tiap hari kuliahnya seperti ini. Garap project, kirim pesanan project, dan sebagainya. Jujur dulu pas sebelum ada jurnal, waduh men, Iklan ya sebentar kita ya, ini Pak. cekcoknya udah masalah keuangan doang. Saya rasa itu udah cukup, Pak. Project Oke, based learning yang Oke. Iya. Saya stop Terima share ya, Pak. kasih. Nah. Ya, di stop share. Ibu Bapak, itu kira-kira adalah apa yang direkomendasikan Pak Dirjen untuk Ibu Bapak implementasikan di sekolah jika menggunakan kurikulum Merdeka. Bagaimana itu diimplementasikan? Di kelas 10 atau semester 1, silakan Ibu Bapak berikan semua materi dasar yang diperlukan. Anak-anak SMK, jurusan pemasaran, silakan belajar semua kompetensi yang diperlukan sebagai marketer. Kemudian di semester 2, ini bisa diperdalam dengan menggunakan production base. Apa artinya production base? Bedanya dengan project base, kalau production base, silakan Ibu Bapak atur sendiri di dalam sekolah. Misalnya, di sekolah ada showroom,
anak-anak belajar di showroom itu adalah production base. Misalnya, ibu bapak meminta anak-anak untuk melaksanakan suatu proyek yang dikarang ibu bapak proyeknya apa, itu adalah production base. Kelas 10, 11 dan kelas 12, ibu bapak mengajarkan anak-anak berdasarkan proyek yang ada. Mungkin ibu bapak nanti silakan dicari contoh yang lebih konkret. Ibu bapak mendapatkan order dari perusahaannya Pak Dedi. Ada perusahaan yang kira-kira marketingnya itu belum optimal. Targetnya dari penjualan belum tercapai. Ibu bapak minta untuk membantu memasarkan produk ini. Apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin proyek itu datang di awal semester atau di tengah semester atau di belakang semester. Silakan dilakukan berdasarkan masuknya proyek. Kalau proyeknya sudah dapat, anak-anak kemudian mengerjakan proyek itu. Siapa yang mencari proyek? Anak-anak sendiri yang mencari proyek. Jadi kelas 11 dan kelas 12, anak-anak ini sudah full mengerjakan proyek. Tidak lagi mengerjakan pelajaran kelas per kelas, mapel per mapel. Tidak boleh lagi misalnya guru agama steril ngajarkan agama di kelas jam 3 jam. Guru matematika 3 jam. Tidak, tetapi anak bekerja di bengkel dari pagi sampai sore. Guru agama mendampingi, guru matematika mendampingi, guru bahasa Indonesia mendampingi, dan melihat aspek-aspek pembelajaran yang diharapkan dicapai menurut JP-JP-nya. Tidak harus berada di kelas. Oleh karena itu, itulah yang disebut sebagai project base, yang ibu bapak harus berkolaborasi, harus berubah secara radikal, tidak lagi mengklaim jamnya jam ini, maka anak ini harus di kelas saya, tetapi anak bisa di bengkel. Jamnya bagaimana cara ngeklaimnya? Ya kalau anak di bengkel, guru agama mendampingi 3 jam, maka pada waktu itulah guru agama mengklaim 3 jam pelajaran untuk ketercapaian beban mengajarnya. Sorry. Demikian juga dengan guru-guru yang lain. Tetapi anak tetap mengerjakan satu proyek. Bagaimana kalau ada materi yang perlu didiskusikan secara kelas? Ya boleh, misalnya dalam 1 jam atau 2 jam atau 3 jam maksimal anak-anak berada di kelas untuk mata pelajaran yang memerlukan diskusi, perencanaan, dan sebagainya berada di kelas. Selebihnya silakan berada di bengkel atau berada di lapangan mengerjakan proyek yang datang. Sehingga nanti anak-anak sudah langsung full body contact. Jadi ada order untuk memasarkan sesuatu, anak-anak langsung memasarkan sesuatu. Sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ada yang bisa verbal marketing, ya dia pakai verbal marketing. Ada yang pintar desain, ya dia pintar desain. Kalau dia ada yang berbakat untuk kecerdasan geometrik, ruangnya bagus, dia mengatur layout toko dan sebagainya. Anak yang demikian juga akan terus-menerus bekerja di bidangnya yang disukai. Tidak harus semua bisa. Karena kalau semua bisa, nanti tidak akan menjadi ahli tertentu. Saya rasa itu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan, gambaran umum mengenai kurikulum Merdeka ini, apa yang diharapkan, dan bagaimana mengimplementasikan. Mengimplementasikan secara lebih rinci, bagaimana itu sesuai dengan kurikulum dan sebagainya, memerlukan diskusi-diskusi lanjutan. Tetapi saya rasa itu sudah bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana perubahan radikal dibutuhkan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Saya rasa itu Pak Dedi dan Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab jika masih ada yang berminat untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Baik, makasih Pak Widi. Kita kasih jempol dulu sebelum tanya jawab Bapak Ibu sekalian, jempol tepuk tangan. Ya, terima kasih.
Ya, siap. Kita akan Terima masuk 15 menit kasih. pertama tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian mau bertanya, boleh langsung open mic atau mau chat juga boleh. Silakan Bu Diana dari Karimun langsung mau bertanya. Kita persilakan Ibu Diana. Silakan Bu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Dedi, Pak Widi atas waktu yang telah diberikan. Yang saya mau tanya, kenalkan saya dari SMK Negeri 2 Karimun, Kepulauan Riau, Kepri ya Pak Widi, ingat-ingat ya Pak Widi. Yang saya tanyakan adalah langkah-langkah apa saja yang perlu diterapkan untuk melakukan kurikulum merdeka sekaligus mengimplementasikannya. Maaf, dengan kondisi sekolah yang masih terbatas, baik itu sumber daya manusianya maupun saprasnya. Dan untuk Pak Widi ketahui bahwa kami sudah pernah waktu itu melakukan untuk kurikulum merdeka ini, tetapi karena akreditasi kami sekolah masih C, jadi ditolak mentah-mentahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Pak Widi mau satu-satu persatu dijawab atau mau kasih 2-3 kesempatan dulu buat yang lain, Pak Widi? Saya rasa coba kita jawab langsung ya Pak. Oke, siap Pak Widi, silakan Pak. Ya, saya usahakan jawabnya singkat, to the point. Ibu Bapak, yang perlu Ibu Bapak lakukan satu, memiliki teaching factory yang memang benar-benar jalan. Memiliki teaching factory sesuai dengan jurusannya, yaitu pemasaran. Apa layanan dalam teaching factory? Nanti silakan dikonsultasikan dengan Pak Dedi. Kira-kira apa yang anak-anak ini sesuai, sehingga nanti begitu dia menerima ordernya ini apa? Jadi yang selama ini mungkin punya toko di sekolahnya, apakah hanya itu? Nah, kelas 10 semester 1 silakan diajar sesuai dengan CP yang ada. Kelas semester 2 silakan untuk membuat project base, mulai berpraktek di dalam sekolah mengenai apa yang harus dilakukan. Semester 3 anak-anak harus sudah mencari order di teaching factory-nya. Kalau ada order dari Pak Dedi, misalnya tadi saya ceritakan apa yang harus dilakukan, itulah yang harus langsung dikerubut sama anak-anak satu kelas atau satu jurusan itu. Tidak 1-2 yang praktek, tapi seluruhnya. Anak-anak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan marketing. Saya rasa kegiatan marketing jenisnya apa itu Pak Dedi yang paham. Ibu Bapak juga mestinya paham juga. Tidak ada lagi Ibu Bapak, sekarang jamnya ini 6 jam. Nanti siang matematika, nanti siang bahasa Indonesia. Enggak, tapi anak-anak itu praktek terus. Oleh karena itu harus dibuat kesepakatan dengan guru-guru meleburkan mata pelajaran menjadi proyek. Guru agama yang mendampingi anak-anak itu selama melaksanakan proyek, apakah dia berdoa, kalau mau memulai pekerjaan, apakah pakaiannya rapi, apakah tutur katanya berakhlak mulia, apakah apa. Misalnya guru matematika membimbing, saya ditarget sekian persen Bu dari jumlah ini. Artinya sekian persen itu gimana? Saya harus bulan pertama dapat sekian persen, bulan kedua sekian persen, bulan ketiga sekian persen. Nah ini ngitungnya gimana? Guru matematika masuk di situ. Kemudian harus membuat laporan. Laporan itu apa yang harus disampaikan? Laporan atau bahasa itu kan bukan hanya perkara grammar, tapi bahasa itu kan cara berpikir. Nah, guru bahasa Indonesia memberikan langsung di tempat itu. Kalau laporan begini-begini, di bengkel itu atau di lapangan. Saya rasa itu Bu, jadi berdasar proyek yang masuk. Jadwal itu disusun berdasarkan proyek yang masuk. Maka tidak bisa Ibu menentukan KD1 akan Januari, KD2 Februari, atau CP1 Januari, CP2 Februari, CP3 Maret. Kalau datang CP3 terus gimana? Ya CP3 dulu yang dikerjakan berdasarkan proyek. Artinya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum berbasis proyek. Harus ada proyeknya. Saya rasa itu Bu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana dengan alatnya? Ya alatnya ya sesuai dengan proyeknya. Kalau alatnya terbatas ya jangan cari proyek yang tinggi-tinggi.
sesuai dengan saya rasa itu. Ya, saya izin tambahin sedikit mungkin Bu Diana. Jadi kita di Akmari, Pak Widi juga kita banyak memfasilitasi. Jadi ketika alatnya terbatas, kita bisa bantu kan misal dengan handphone atau namanya ada internet aja sudah mendukung karena kita bisa ajar mereka bikin konten seperti itu ya. Jualan di lapangan, mesti sih banyak membantu sih ya. Itu sih dari saya mungkin. Silakan lagi dari yang lain, dari Ibu Pak Dedi, ya silakan Bu. Tadi itu kan kalau untuk kita masuk ke PKI kita ada 2 itu minimal akreditasi sekolah itu minimal C loh Pak. Kalau C itu nggak diterima kalau di sekolah. Itu masalah juga. Gimana tuh? Gimana Bu? Nggak diterima Pak karena akreditasinya C Pak. Nggak diterima untuk apa? Itu biar bisa masuk tuh Pak untuk kita masuk ke sekolah PK itu Pak. Gimana tuh Pak Kalau penjelasan? untuk sekolah PK itu C enggak boleh, tapi untuk Iya, itu implementasi kurikulum merdeka semua sekolah boleh. Oh gitu ya Pak ya. Jadi harus memperbaiki implementasinya ya. Kalau Ibu mau SMK PK itu kriterianya harus A atau B. Tapi kalau mau mengimplementasikan kurikulum merdeka, mendaftar di tadi, iya, baru belum ada akreditasinya pun boleh. Itu berkolaborasi Pak ya sama semua. Oh, jadi kita itu berkolaborasi sama semua sejak kita pelajaran yang ada Pak ya, sesuai dengan proyek yang kita lakukan. Iya. Nah, ada pertanyaan juga. Apakah nggak ada kenaikan kelas? Ya ada. Ya ada penilaian. Kan anaknya dinilai. Ini bisa kerja nggak? Kalau anak ini nggak bisa kerja, tidak menunjukkan performa sebagai misalnya telemarketer, ya dia tidak dinaikkan. Kalau dia dalam bidangnya tidak menguasai, ya jangan dinaikkan. Penilaian kan macam-macam. Itulah Merdeka Belajar tidak mengandalkan penilaian dalam penilaian tulis, tetapi penilaian formatif tetap ada. Formatif itu kan untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Kemudian ada penilaian sumatif. Sumatif itu untuk menentukan hasil akhir proses pembelajaran. Tetap dilakukan, tetapi caranya macam-macam. Nggak harus tulis, nggak harus multiple choice, tapi bisa pengamatan guru, portofolio siswa, dan sebagainya. Saya rasa itu. Ya, cukup Bu Diana ya. Kita kasih kesempatan buat yang lain Bu Diana ya. Banyak ininya Pak Dedi, Pak Madani, dan Pak Widi. Alhamdulillah, makasih banyak. Terima kasih. Teman-teman semua di SMK 2 ini mendengar semua ini. Ya, teman-teman. siap. Kita lanjut ya. Siap. Bu Setiasi, silakan Bu Setiasi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kesempatannya Pak Dedi. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi saya kan mendengar ada bahwa anak itu boleh memilih mata pelajaran yang dia minati gitu. Nah, apakah dengan cara seperti ini anak itu boleh memilih mapel yang dia minati gitu kan ya? Kalau tidak salah saya tadi. Nah, apakah dengan demikian anak boleh meninggalkan mapel yang memang tidak dia minati gitu Pak? Bagaimana ini? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ke-mute Pak Widi. Pak Widi masih ke-mute. Pak Widi masih. Oh ya, sorry saya jawab langsung Pak Dedi. Bukan memilih mata pelajaran Bu. Mata pelajarannya tetap sesuai dengan yang ada di CP-nya nanti. Di strukturnya itu ada mata pelajarannya, itu diikuti, tetapi siswa mengikuti KD tertentu yang dia misalnya sangat kuasai. Misalnya di mesin. Anak ini pinter ngelas, pinter membubut, atau pinter ngecat. Misalnya dia ini sangat ahli dalam ngelas, ya dia memang bubut harus bisa. Itu di kelas 2 dan kelas 3, kelas 11 dan kelas 12. Misalnya dia ini kok bakat jadi marketer di bidang mesin itu, ya dia jadilah marketer untuk menjual hasil-hasil produksi mesin.
anak jurusan mesin pun itu harus bisa jualan, berwirausaha dan sebagainya seperti dari CP yang tadi. CP wajib adalah entrepreneurship, CP wajib salah satunya adalah perkembangan teknologi di dunia tersebut. Jadi tidak memilih mata pelajaran. Ibu bapak guru tetap status mengampu mata pelajaran tersebut, mengklaim untuk kenaikan pangkatnya, tapi isinya adalah kolaborasi antar semua guru, khususnya kelas 11 dan kelas 12. Saya rasa begitu, Bu. Siap, makasih. Cukup jelas ya Bu Setiasi ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, silakan Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian yang mau nanya, Salam. bisa open mic aja biar bisa langsung komunikasi sama Pak Widi. Saya lihat beberapa pertanyaan di chat sudah terjawab ya. Tadi ada beberapa yang nanya. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin 2 pertanyaan lagi. Karena Pak Widi juga ada kelas lagi yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak, maaf tadi saya keluar dulu dari itu jaringan, Pak, masuk lagi. Ya. Ini hanya minta aja Pak, minta link untuk download yang itu tadi, yang CP yang ditayangkan. Karena saya pernah baca ada 2 Pak, ada 2 versi, yang terbitan 21 sama terbitan 22. Itu CP pemasaran ada yang 9, ada yang 10 gitu. Yang baru yang dipakai yang mana gitu. Kalau nggak salah saya pernah baca sebelumnya Pak. Terima kasih. Yang dari Pak Widi yang dipakai sekarang yang benar yang mana, yang peraturan yang berapa gitu Pak, yang linknya di-share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Basir. Silakan Pak Widi. Ya, yang terbaru ya yang ditayangkan tadi. Ibu Bapak silakan ambil dari link Direktorat SMK di penilaian. Begitu ada dokumen terbaru, itu juga akan kita upload di situ. Ini saya lagi di hotel nih. Nah, lagi menyusun aturan tentang CP konsentrasi kalian. Begitu ada nanti kita upload. Masih ada di-update lagi Pak Widi ya, arti di-update lagi ya. Itu tadi yang ada kan baru bidang Pak yang untuk kelas 10. Oh. Nah, Ya, baru tahun ajaran ini kurikulum Merdeka itu memasuki kelas 11, kelas 2. Dan itu sudah masuk konsentrasi. Nah, konsentrasi CP-nya ini yang sekarang mau kita undangkan. Mau kita bikin peraturannya. Nah, jadi yang sudah ada itu adalah Permendikbud nomor 56. Itu tentang struktur, tentang spektrum. Kemudian ada Perkabalitbang nomor 29. Itu tentang CP-nya. Saya rasa itu, Pak. Ya. Cukup Pak Basir, cukup jelas Pak Basir. Ya. Bisa di-share linknya. Ya, share linknya Pak Madani, tolong bantu share linknya Pak Madani. Iya, yang kemarin saya share itu bisa di-share ke semuanya itu. Siap, siap. Udah di-share kok Pak. Di grup udah ada sebenarnya Pak Basir, mungkin kelewat tadi. Siap. Linknya Pak yang langsung ke link ke CP Pak gitu, bukan yang secara umum, biar nggak keluyuran kemana-mana Pak, biar langsung to the point CP gitu. Ke Pak Ya, Madani. nanti Pak Madani bantu Pak Basir, di Japri Pak Madani langsung. Iya, ya. Silakan ada lagi mungkin 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup, karena Pak Widi juga masih ada meeting lagi nih untuk ngurusin semua. Silakan. Oke, baik, kelihatannya sudah tidak ada lagi ya, Bapak Ibu sekalian ya, sudah cukup jelas. Oh, ini ada Pak Aris, silakan Pak. Assalamualaikum, terima kasih waktunya Pak Dedi dan Pak Widianto. Yang saya tanyakan, apakah nanti semua SMK ini akan menjadi SMK PK? Itu yang pertama. Yang kedua, Sorry, nanti apakah semua magang. SMK bagaimana? Semua SMK. PK, Pak. Yeah. Yang kedua, magangnya bagaimana? Yang ketiga, Pak, kenapa nggak dibuat sistem SKS saja? Kalau memang pembelajarannya berbasis proyek, saya rasa nanti anak-anak milihnya kan lebih enak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelum itu, supaya nggak lupa, saya jawab dulu yang di chat. Ada yang menanyakan ini, untuk mapel pilihan teknisnya gimana? Dari mana ini? Bu Wiwi ya? Nah, Ibu Bapak, kalau ada anak yang ingin memperdalam sesuatu, misalnya dia ingin memperdalam untuk menjual mobil, nah, maka dia bisa masuk dalam mata pelajaran tertentu yang intinya memperdalam penjualan mobil. Atau dia ingin supaya membuat kemasan
bisa lebih bagus, dia belajar mapel DKV. Lah mapel ini adalah mapel yang ada di sekolah tersebut. Boleh bikin mapel baru, boleh ikut mapel di jurusan yang ada, atau boleh mapel di jurusan lain. Kalau mau ribet ya cari mapel yang di sekolah lain, anaknya ikut di sekolah lain. Tapi saya rasa kok itu secara teknis agak ruwet dilakukan, sehingga ibu bapak silakan anak untuk mapel pelajaran pilihan ngikuti mapel lain yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang tadi Pak pertanyaannya satu, apakah pakai sistem SKS? Sama aja Pak, perguruan tinggi juga pakai gitu. Dia juga pakai SKS. Dia juga dosennya masih klasikal, memasukkan ke kelasnya masing-masing. Yang sekarang diinginkan adalah dilebur dulu. Baik dia itu minta kelas berapa dulu, dia melaksanakan kegiatan apa dulu, saya rasa kok agak sama ya, SKS atau enggak. Kalau mau SKS sebenarnya juga sudah diizinkan, kalau memang bisa mengimplementasikan. Tapi nanti Bapak ruwet sendiri. Ya kalau siswanya ribuan kalau universitas Pak. Gimana kalau ada 3 orang ikut mapel ini, 3 orang ikut mapel itu. Tambah susah nanti Pak di SMK. Sebab jumlah siswanya nggak seperti di perguruan tinggi yang puluhan ribu sehingga bisa memilih mapel tertentu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Selain SKS tadi. Magang sama magangnya itu nanti di kelas berapa? Sama ya. ini Pak, apakah semua SMK nanti akan menjadi SMK PK? Ya, magang di semester 5 atau semester 6. Magang selama 6 bulan. Ibu Bapak, semua guru boleh menjadi pendamping atau pembimbing magang. Guru agama boleh, guru matematika boleh, guru kejuruan boleh. Nah, apakah di industri nanti guru agama akan mengajarkan anaknya agama? Kan enggak, tapi melihat prestasi anaknya, pencapaian pembelajarannya. Demikian guru bahasa Indonesia. Nah, itu juga yang diharapkan di proyek. Guru-guru itu melihat perkembangan anaknya dari sisi keagamaan, matematika, dan ini. Itu saya rasa Pak. Kemarin memang ada wacana Pak prakerin itu hanya di semester 6. Tetapi kan ternyata industri kalau semua pada waktu yang sama penuh. Nah, harus dibikin mekanisme gimana ada yang bulan Juni, Juli, Agustus, ada yang Januari dan sebagainya. Tapi intinya semester 10, 5 dan 6. Gimana kalau mau nambah? Alhamdulillah Pak. Boleh kalau mau nambah semester 3 dan 4. Yang penting CP-CP-nya tercapai. Apakah semua sekolah menjadi SMK PK? Tidak. PK itu hanya bantuan Pak. Bantuan sekolah. Apakah sekolah itu ada yang dapat bantuan kewirausahaan misalnya? Tidak. Tidak semua mendapatkan bantuan kewirausahaan karena duitnya terbatas. Tapi semua sekolah harus mengembangkan program kewirausahaan. Demikian juga dengan SMK PK. Kurikulum Merdeka tahun ini boleh memutuskan ikut, boleh enggak. Tahun depan 2023 boleh ikut, boleh enggak. Tapi tahun 2024 harus semuanya pakai kurikulum Merdeka. Harus mendaftar secara mandiri. Tetapi kalau dilihat hanya 500 penambahan SMK PK per tahun, di mana tahun ini ada 1.500, tahun 2023 tambah 500 lagi mungkin hanya akan jadi 1.200. Paling banter ya 5.000 sekolah yang bisa jadi SMK PK, separuh dari 14.000 sekolah yang ada. Oleh karena itu memang SMK PK kita cari, kita seleksi yang akreditasinya sudah bagus, sudah siap menetas menjadi SMK Pusat Keunggulan. Saya rasa itu Pak. Siap, makasih banyak Pak Widi. Bapak Ibu sekalian mengingat waktu, saya rasa
kita akhiri dulu acara kita. Kita berterima kasih sekali buat Pak Widi yang sudah sharing waktu. Mungkin saya Bu Resa sebagai Ketua Kemarin yang mau disampaikan. Silakan Bu Resa. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak. Alhamdulillah tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Demikian padat materinya, kita tidak berasa waktu sudah lebihi dari 1,5 jam ini Pak Dedi, karena memang rata-rata di antara kita itu semuanya buta dengan ini Pak Widi. Dan alhamdulillah terima kasih atas waktu dan sharingnya dari Pak Widi, sehingga agak terbuka sedikit, mengerti sedikit apa dan bagaimana itu kurikulum Merdeka Belajar serta mengimplementasikannya. Sekali lagi terima kasih Pak Widi semuanya atas ilmu dan sharingnya hari ini. Juga kepada Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat buat kita semua dan terutama buat Pak Dedi. Terima kasih sudah menjembatani ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita izin foto dulu ya Pak Widi ya. Ya. Bapak Ibu silakan buka kamera dulu, kita mau foto dulu. Pak Madani tolong bantu foto ya. Untuk Alhamdulillah. Jadi ntar kalau ditanya sama kepala sekolah, sama sekolah, ya kita baru ikut belajar nih. Sudah ikut sosialisasi. Tolong tidak tulis di chat dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan foto bersama. Silakan Pak Madani atur. Bapak Ibu sekalian silakan buka kameranya. Aba-aba Pak Madani. Ya, siap. Open cam ya semua ya. Udah belum? Ini belum open cam nih. Belum open cam semuanya. Saya tunggu sampai 10 detik ya. 1, 2. Ini udah beberapa sebagian. Saya coba dulu untuk yang halaman 1. Halaman 1 dulu. Halaman 1. 1, 2, 3. Sebentar. Bentar ya. Bentar ya Bapak Ibu, bentar. Ini lagi masih foto. Sekarang menuju halaman 2, open cam, tolong open cam semuanya halaman 2. Oke, kita satu lagi. Udah Pak, cuma 2 halaman Pak. Siap. Oke. Sekali lagi Pak Widi, makasih banyak Pak. Sehat selalu Pak. Nanti mungkin disewan ke Direktorat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Bapak Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih semuanya. Izin pamit ya. Terima kasih Pak Dedi, Pak Dani, Bu Brisa, Bu Rina. Terima kasih Bu Bapak Saya semua. ini ya, untuk mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Izin, salam. Terima kasih.